Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vivalda Menawangku dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah mikrobiologi yang dimana judulnya ini adalah peran mikroba di perairan. Baik, langsung saja kita mulai. Fermentasi hasil perikanan. Proses penguraian senyawa kompleks protein lemak dalam ikan atau udang menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktivitas mikroorganisme, terutama enzim yang dihasilkannya. Tujuannya yang pertama itu adalah pengawetan, di mana dia ini menghasilkan asam, alkohol, atau senyawa antimikroba. Untuk yang kedua, dia ini adalah menciptakan cita rasa, aroma, dan tekstur yang khas. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai gizi, dan dia itu terkadang. Nah, melibatkan mikroba alami dari ikan atau lingkungan atau starter yang ditambahkan. Untuk yang pertama, fermentasi peda. Definisi, peda adalah produk ikan fermentasi, biasanya ikan kembung, dengan penambahan garam, penggaraman basah atau kering yang difermentasi selama periode tertentu. Proses ini melibatkan dua tahap utama. Yang pertama itu adalah penggaraman dan yang kedua itu adalah fermentasi. Fermentasi peda, bahan baku dan lingkungan. Bahan baku utama itu adalah ikan kembung, dan garam. Untuk lingkungan fermentasinya itu, yang pertama itu kadar garam yang tinggi atau lingkungan yang selektif. Yang kedua itu awalnya aerobik, kemudian menjadi anaerobik, terutama di bagian dalam tumpukan ikan atau wadah. Untuk yang ketiga itu ada suhu lingkungan di lingkungan tropis. Fermentasi peda, peran garam, seleksi mikroba, hanya mikroba halofilik, suka garam, atau halotoleran, tahan garam yang dapat tumbuh. Pengobatan pembusuk, mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk, misalnya itu Pseudomonas acinetobacter yang tidak tahan garam tinggi. Penarikan air, mengurangi aktivitas air, menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Aktivitas enzim, membantu mengaktivitas enzim proteolitik alami dari ikan. Mikroba dominan dalam fermentasi peda. Terjadi suksesis mikroba, perubahan komunitas seiring waktu. Untuk dominannya itu bakteri asam laktat. Contohnya itu ada Theragenococcus, Pediococcus, Weissella, Lactobacillus, dan beberapa spesies halotoleran. Lainnya itu terutama tahap awal permukaan, bakteri Gram Positifcoccus, halofilik, dan beberapa kamir halofilik. Fermentasi peda, proses biokimia 1. Autolitis enzim ikan, enzim proteolitik dari jeroan dan daging ikan mulai memecah protein. Ini penting di tahap awal. Aktivitas mikroba menghasilkan enzim protease ekstraseluler, protein ke peptida dan ke asam amino. Hasilnya ini tekstur ikan menjadi lebih lunak, terbentuk prekursor rasa. Fermentasi peda, proses biokimia 2. Aktivitas mikroba lainnya, yang pertama itu fermentasi karbohidrat jika ada. Bal memfermentasikan gula ke asam laknat, menurunkan pH sedikit, berkontribusi pada pengawetan dan rasa. Yang kedua itu ada liposis sedikit, pemecah lemak atau lipase dari ikan atau mikroba. Asam lemak bebas berkontribusi pada aroma. Yang ketiga itu ada produksi senyawa aroma, pembentukan senyawa volatin, ester, aldehida, keton dari pemecahan asam amino dan lemak. Fermentasi peda hasil akhir. Teksturnya itu lebih lunak akibat proteolisis, aroma dan rasanya itu khas,
Dia itu gurih dari asam amino dan sedikit asam dan asin. Yang ketiga itu pengawetan kombinasi garam tinggi dan sedikit penurunan pH. Peralihan dari ikan ke udang. Kita telah melihat fermentasi ikan peda yang didominasi penggaraman dan proteolisis. Sekarang kita beralih ke produk berbasis udang atau rebon yang prosesnya itu lebih berbeda, terasi. Yang kedua itu fermentasi terasi. Terasi atau belacan ini adalah produk fermentasi berbentuk pasta dibuat dari udang kecil atau ikan kecil melalui proses penggaraman, penjemuran, dan fermentasi. Warna bervariasi, ada merah muda, coklat, ungu, tergantung bahan baku dan proses. Fermentasi terasi, bahan bakunya ini yang pertama itu adalah rebon atau udang, ikan kecil, dan garam. Proses utamanya itu pencampuran rebon dan garam, penjemuran, dehidrasi parsial, mengurangi AW, penumbukan atau penggilingan, dan yang terakhir itu pencemaran dan pemeraman atau fermentasi. Bisa berulang. Fermentasi terasi lingkungan. Fermentasi kadar garam tinggi, tapi mungkin sedikit lebih rendah daripada tergantung jenis terasi. Aktivitas air relatif rendah karena penjemuran. pH cenderung netral atau basa, alkalis. Ini berbeda dari fermentasi asam seperti yogurt atau peda yang sedikit asam. Kondisi pencemaran itu umumnya itu anaerobik. Mikroba dominan dalam fermentasi terasi. Karena kondisi garam tinggi, pH netral atau basa, mikroba yang dominan berbeda dari peda. Dominan bakteri halofilik atau halotoleran yang alkafili suka basa atau alkalitoleran. Contohnya itu Bacillus sp, bakteri Coccus gram, dan dia itu terkadang ditemukan di bal, tapi perannya mungkin tidak sedominan di peda. Fermentasi terasi, proses biokimia 1. Proteolisis kuat, ini adalah kunci fermentasi terasi. Enzim protease, terutama dari Bacillus sp, sangat aktif pada pH netral atau basah. Protein dari rebon ke reptida ke asam amino sangat banyak. Penting terjadi deaminasi asam amino, pembuangan gugus amino menghasilkan amido. Proses amino inilah yang menyebabkan kenaikan pH menjadi basah. Fermentasi terasi, proses biokimia 2. Produksi senyawa aroma atau rasa. Amonia NH3 memberi aroma tajam khas terasi. 2. Asam amino, terutama asam glutamat, memberikan rasa umami, gurih yang kuat. Senyawa volatil lain, hasil pemecahan asam amino dan lemak oleh lipase dari mikroba ke senyawa sulfur, sester, dan lain-lain yang berkontribusi pada kompleksitas aroma. Pigmen, reaksi Maillard saat penjemuran atau pemasakan, dan pigmen astaxanthin dari udang berkontribusi pada warna. Fermentasi terasi, hasil akhir. 1. Tekstur pada pasta padat, hasil penumbukan dan dehidrasi. 2. Aroma tajam, menyengat khas anomia, tetapi juga gurih. Rasanya sangat gurih, umami tinggi, dan asin. Pengawatan kombinasi garam tinggi, aktivitas air rendah, dan pH tinggi basah ke lingkungan ekstrim yang menghambat banyak mikroba pembusuk. Nah, bisa dilihat ini adalah perbandingan kunci peda versus terasi.
Untuk kesimpulannya, mikroba perairan, terutama bakteri halofilik, adalah faktor kunci dalam fermentasi produk perikanan tradisional. Kondisi lingkungan, terutama kadar garam dan ketersediaan oksigen, menyeleksi mikroba yang tumbuh. Fermentasi peda didominasi proteolisis atau mikroba yang sedikit fermentasi asam laknat ke pH stabil atau agak asam. Fermentasi terasi didominasi proteolisis kuat oleh bakteri ke produksi amonia, ke pH basa atau alkalis, dan ke rasa umami kuat. Kedua proses menunjukkan adaptasi dan mikroba yang luar biasa untuk pengawetan dan penciptaan rasa.